Baik, materi yang pertama yaitu mengenai current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Berdasarkan kerangka konseptual IFRS, suatu item itu dikatakan sebagai liabilitas jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama merupakan kewajiban kita saat ini. Yang kedua, yaitu penyelesaiannya itu mengharuskan kita mengorbankan sumber daya ekonomi seperti membayar kas atau memberikan jasa. Ketiga, kewajiban ini lahir karena adanya transaksi di masa lalu. Nah, pembeda utama mengapa disebut jangka pendek atau current itu adalah karena utang ini harus kita lunasi dalam waktu dekat, yaitu dalam siklus operasi normal bisnis atau maksimal dalam waktu 12 bulan ke depan. Di sini ada accounts payable atau utang dagang. Nah, accounts payable ini adalah kewajiban yang muncul ketika perusahaan itu membeli persediaan, perlengkapan, atau jasa kredit dari pemasok. Nah, mengapa akun ini muncul? Itu karena ada jeda waktu antara saat kita menerima barang dengan saat kita melunasinya, yang biasanya berkisar antara 30 sampai 60 hari sesuai dengan syarat kredit yang disepakati, seperti 2/10 net 30, begitu. Dalam praktiknya, kita itu harus sangat berhati-hati sekali dalam melakukan pencatatan di akhir tahun atau cut off, untuk memastikan bahwa barang fisik yang kita terima di gudang itu sudah sinkron dengan nilai utang dagang yang kita akui di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada notes payable atau biasa kita kenal utang wesel. Berbeda dengan utang dagang yang sifatnya itu informal atau open account, utang wesel ini merupakan janji yang tertulis yang bersifat formal dan hukumnya itu lebih kuat. Utang wesel jangka pendek ini biasanya kita terbitkan saat meminjam uang ke bank. Ada dua jenis utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada interest bearing note, yang dimana bunganya disebutkan secara jelas, misal 6%, dan dibayar saat jatuh tempo bersama dengan pokok utang. Kedua, itu ada zero interest bearing note, yang di sini di atas kertas bunganya itu tertulis 0%. Tetapi sebenarnya bunga tersebut itu sudah dipotong langsung dari kas yang kita terima dari awal. Jadi, uang kas yang kita terima itu akan lebih kecil daripada nominal utang yang harus kita bayar penuh di akhir jatuh tempo nanti. Selanjutnya yaitu current maturities of long-term debt. Nah, bayangkan perusahaan itu memiliki utang bank yang jangka panjang berdurasi 5 tahun yang dicicil setiap tahunnya. Nah, porsi cicilan pokok utang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan itu tidak boleh lagi ditaruh di pos jangka panjang, melainkan harus dipindahkan lagi ke liabilitas jangka pendek karena akan menguras modal kerja dalam waktu dekat. Namun ada pengecualian jika utang yang mau jatuh tempo itu rencananya akan didanai kembali dengan utang jangka panjang baru atau mau ditukar menjadi saham. Nah, hal krusial lain yaitu ada breach of covenant, yang jika perusahaan melanggar aturan kontra utang atau misalnya gagal menjaga rasio keuangan tertentu, kreditor itu berhak menarik uangnya kapan saja. Nah, akibat pelanggaran ini, utang jangka panjang tersebut itu wajib diturunkan kelas menjadi utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada short term obligation expected to be refinanced, yaitu kadang perusahaan itu punya utang jangka pendek yang mau jatuh tempo tapi berniat memperpanjang masa pinjamannya menjadi jangka panjang agar tidak mengganggu kas operasional tahun depan. Nah, bolehkah utang pendek ini langsung dilaporkan sebagai utang jangka panjang? Menurut aturan IFRS, jawabannya boleh, asalkan perusahaan itu sudah memiliki hak legal dan kontrak resmi untuk menunda pembayaran itu minimal 12 bulan ke depan, tepat pada tanggal laporan keuangan, misalnya per 31 Desember begitu. Dan jika kontrak pendanaannya itu kembali baru ditandatangani di bulan Januari setelah tanggal laporan keuangan, maka utang tersebut itu tetap wajib dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek karena pada akhir tahun hak legal tersebut itu belum ada. Selanjutnya di sini ada dividends payable atau utang dividends. Nah, ketika dewan direksi itu mengumumkan secara resmi bahwa perusahaan akan membagikan dividen kas, maka saat itu juga perusahaan resmi mengikat diri pada sebuah kewajiban hukum kepada para pemegang sahamnya. Sehingga kita mencatatnya sebagai kewajiban jangka pendek karena umumnya dividen kas itu akan ditransfer dalam kurun waktu kurang dari setahun. Namun ada dua poin penting yang sering menjebak, yaitu jika dividen yang dibagikan berupa saham atau bukan uang tunai, itu tidak boleh dicatat sebagai utang karena kita tidak mengeluarkan aset kas sama sekali, melainkan dicatat sebagai ekuitas.
Kedua, jika ada tunggakan dividen untuk saham preferen kumulatif, itu juga bukan utang sebelum diumumkan secara resmi. Jadi kita hanya perlu menjelaskannya di akhir catatan laporan keuangan. Baik, di sini saya masih membahas mengenai current liabilities bagian customer advance and deposit. Liabilitas jangka pendek atau juga disebut kewajiban lancar dapat mencakup setoran kas yang dapat dikembalikan atau dalam bahasa Inggris disebut returnable cash deposit yang diterima dari pelanggan maupun karyawan. Perusahaan dapat menerima setoran dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Jika hubungan kerja atau kontrak berakhir dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, maka dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika lebih dari itu, dimasukkan ke dalam liabilitas jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu adalah unearned revenue. Berikut pencatatan unearned revenue yang diterima sebelum menyerahkan barang atau memberikan jasa. Nomor 1, ketika perusahaan menerima pembayaran di muka, perusahaan mendebit akun kas dan mengkredit akun liabilitas jangka pendek atau disebut sebagai current liability yang mengidentifikasi sumber dari pendapatan diterima di muka tersebut. Kedua, ketika perusahaan mengakui pendapatan setelah kewajiban terpenuhi, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka atau disebut unearned revenue dan mengkredit akun pendapatan atau revenue. Nah, di sini terdapat contoh dari unearned revenue. Yang pertama ada maskapai penerbangan. Pendapatan diterima di muka itu seperti pendapatan tiket penumpang yang diterima di muka. Kemudian untuk pendapatannya itu berasal dari pendapatan penumpang. Yang kedua ada penerbitan majalah. Pendapatan diterima di muka itu seperti pendapatan langganan diterima di muka. Kemudian pendapatannya tuh berasal dari pendapatan langganan. Yang ketiga ada hotel. Pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian pendapatan berasal dari pendapatan sewa. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sales and value added tax payable. Sebagian besar negara menerapkan pajak konsumsi. Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau juga disebut sebagai PPN. Tujuan dari pajak-pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama, yaitu mengenakan pajak pada konsumen akhir dari barang atau jasa tersebut. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan sales tax payable atau pajak penjualan. Pajak ini hanya dipungut oleh penjual saat barang dijual kepada konsumen akhir. Perusahaan bertindak sebagai agen pemungut uang, statusnya adalah liabilitas atau utang sebelum disetorkan ke pemerintah. Pajak penjualan hanya dipungut satu kali di akhir. Yang kedua, di sini ada value added tax payable atau juga disebut sebagai pajak pertambahan nilai. PPN dipungut setiap kali terjadi transaksi antar bisnis di dalam rantai pasokan. Konsep utamanya menggunakan sistem kredit pajak, yaitu dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. PPN dipungut bertingkat di setiap tahap rantai pasokan. Baik, materi selanjutnya mengenai income tax payable. Sebagian besar pajak penghasil nilainya bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan syarat terbaik yang tersedia, suatu bisnis harus menyusun surat pemberitahuan atau disebut sebagai SPT pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang timbul dari operasi periode berjalan. Perusahaan harus mengklasifikasikan utang pajak dan penghasilan neto atau laba bersih sebagaimana yang dihitung dalam SPT pajak sebagai liabilitas jangka pendek atau current liability.
Perusahaan biasanya membayar pajak secara berkala atau angsuran sepanjang tahun berdasarkan estimasi laba tahunan. Jika di masa depan otoritas pajak melakukan pemeriksaan dan menetapkan pajak tambahan atas laba tahun lalu, perusahaan harus menjurnalnya sebagai beban pajak atau operasi berjalan, dicatat di debit, dan utang pajak penghasilan dicatat sebagai kredit. Baik, pada slide ini merupakan materi terakhir mengenai current liabilities, yaitu membahas mengenai employee-related liabilities. Perusahaan melaporkan jumlah terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode sebagai liabilitas jangka pendek. Berikut berkaitan dengan kompensasi karyawan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang pertama, potongan gaji. Perusahaan bertindak sebagai agen pemungut yang memotong gaji bruto karyawan untuk pos-pos tertentu. Selama potongan ini belum disetorkan ke pihak berwenang, saldonya diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Yang kedua, absensi yang dikompensasi. Beban dan liabilitas untuk cuti berbayar seperti liburan, sakit, dan melahirkan harus diakui pada tahun di mana karyawan mengumpulkan hak tersebut. Terdapat 3 jenis kategori hak. Yang pertama ada hak terjamin, yang kedua hak terakumulasi, dan ketiga hak tidak terakumulasi. Yang ketiga ada rencana bagi hasil dan bonus. Bonus karyawan dianggap sebagai beban operasi atau beban gaji pada laporan laba rugi, bukan sebagai pembagian laba atau dividen, karena merupakan imbal balik atas jasa karyawan. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik yang paling penting dalam akuntansi keuangan, yaitu provisions atau dalam bahasa Indonesia disebut ketentuan atau estimasi liabilitas, yang dimana terdapat provisions, contingent liabilities, and contingent assets. Nah, di sini ada 4 subtopik utama, yaitu pengakuan, pengukuran, jenis-jenis provisions, dan pengungkapannya. Nah, di sini itu udah ada apa itu provisions. Nah, sebelum masuk ke detail, ini kita perlu membahas dulu apa itu provisions. Provisions adalah liabilitas yang tidak pasti waktu atau jumlahnya. Berbeda dari utang biasa seperti account payable yang sudah jelas jumlah dan jatuh tempohnya. Provisions bisa diakui hanya jika 3 syarat terpenuhi secara bersamaan. Syarat pertama ialah perusahaan memiliki kewajiban kini, baik hukum maupun konstruktif, yang muncul akibat peristiwa masa lalu. Lalu syarat kedua, ada kemungkinan lebih dari 50% bahwa perusahaan harus mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ini yang disebut proble. Lalu syarat ketiga ialah jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka provisions tidak boleh diakui di laporan keuangan. Baik, selanjutnya di sini tuh ada recognition of provisions. Nah, sekarang ini saya akan bahas lebih dalam soal pengakuan. Ada 2 jenis kewajiban yang bisa menimbulkan provisions. Yang pertama adalah legal obligation atau kewajiban hukum. Ini muncul dari kontrak, peraturan, atau undang-undang. Contoh paling sederhana adalah garansi produk yang sudah tercantum dalam kontrak penjualan. Yang kedua adalah constructive obligation atau kewajiban konstruktif. Ini bukan dari hukum, tapi dari pola perilaku perusahaan yang sudah menciptakan ekspektasi di benak pihak lain. Misal, sebuah perusahaan yang selalu memberikan refund kepada pelanggan meskipun tidak diwajibkan secara hukum. Nah, alur keputusannya sederhana. Nah, ini tuh tanya 3 pertanyaan secara berurutan. Yang pertama itu apakah ada kewajiban kini,
kedua apakah outflow-nya probable, dan yang ketiga apakah bisa diestimasi. Jika ketiganya jawabannya ya, maka provisions dapat diakui. Nah, baik, selanjutnya di sini tuh ada measurement of provisions. Nah, setelah tahu kapan provisions diakui, sekarang saya akan bahas bagaimana mengukurnya. Nah, prinsip utama adalah provisions diukur sebesar atau best estimate, yaitu jumlah yang paling baik mencerminkan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan. Ada 3 pendekatan pengukuran, tergantung situasinya. Yang pertama, expected value. Nah, ini digunakan ketika ada populasi besar seperti Toyota yang menjual ribuan mobil bergaransi. Toyota menghitung rata-rata tertimbang dari berbagai skenario biaya. Misalnya nih, 80% tanpa biaya, 12% biaya besar, dan 8% biaya kecil. Yang kedua, midpoint atau range. Digunakan ketika semua kemungkinan punya probabilitas yang sama, seperti Carrefour yang mengestimasikan refund pelanggan dari berbagai harga produk. Dan yang ketiga itu ada most likely outcome. Digunakan untuk satu kewajiban tunggal seperti Novartis yang menghadapi satu gugatan hukum tertentu. Satu hal yang perlu diingat adalah dampak time value of money, material. Jumlah provisions harus dihitung dalam nilai kini atau present value. Baik, selanjutnya di sini itu ada common types of provisions, overview. Nah, sekarang ini saya masuk ke jenis-jenis provisions yang paling sering ditemui dalam laporan keuangan perusahaan. Secara garis besar ada 6 jenis utama. Yang pertama itu litigation, ialah provisions untuk tuntutan hukum dan klaim yang sedang berjalan. Yang kedua itu ada warranties, ialah provisions untuk biaya garansi produk yang dijual. Yang ketiga itu ada consideration payable, adalah provision untuk program promosi seperti kupon, premium, dan ribat. Yang keempat itu ada environmental, provision untuk biaya pemulihan atau pembersihan lingkungan. Yang kelima itu ada onerous contracts, ialah provisions untuk kontrak yang biaya lebih besar dari manfaatnya. Yang keenam itu ada restructuring, provisions untuk biaya restrukturasi operasional perusahaan. Baik, selanjutnya di sini tuh ada disclosures related to provisions. Nah, selain pengakuan dan pengukuran, ada juga mewajibkan mengungkapkan yang cukup ekstensif. Ada 6 elemen pengukuran wajib. Yang pertama itu rekonsiliasi saldo. Perusahaan harus menunjukkan pergerakan provisions dari awal periode ke akhir periode. Berapa yang ditambah, digunakan, atau dibatalkan. Ini seperti yang dilakukan Nokia dalam laporan keuangannya yang kita lihat di ilustrasi. Yang kedua itu ada deskripsi provisions. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang sifat kewajiban dan perkiraan waktu arus keluar. Yang ketiga itu ada efek keuangan, adalah estimasi dampak finansial serta ketidakpastian terkait jumlah atau waktunya. Yang keempat, reimbursement, adalah jika ada kemungkinan penggantian dari pihak ketiga seperti asuransi, ini juga harus diungkapkan. Yang kelima, risiko dan ketidakpastian, adalah asumsi utama yang digunakan dalam pengukurannya provisions. Dan yang terakhir ada perlu diingat bahwa general risks seperti risiko bencana alam, perang, atau mogok kerja tidak diakui maupun diungkapkan sebagai provisions karena tidak memenuhi
definisi liabilitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya liabilities. Definisi kontingensi adalah suatu kondisi yang hasil akhirnya untung atau ruginya belum pasti dan baru akan diketahui setelah sebuah peristiwa di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Apa itu kontingen liabilities? Adalah kewajiban potensial yang lahir dari masa lalu, namun kepastiannya bergantung pada peristiwa masa depan yang di luar kendali penuh perusahaan. Pelakuan akuntansinya dengan tidak diakui atau tidak di jurnal di laporan posisi keuangan atau neraca dengan alasan belum memenuhi syarat kemungkinan bisa terjadi atau nominalnya belum bisa diukur dengan andal. Item ini hanya perlu dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement. Contoh dan pengungkapan liabilitas kontingensi. Contoh kasusnya, ada pending litigation, gugatan hukum atau tuntutan pengadilan dari pihak lain yang belum ketok palu. Produk guarantees, potensi klaim garansi dari pelanggan atas kerusakan produk. Guarantees of indebtedness, jaminan atau utang pihak ketiga, misalnya menjamin utang anak perusahaan. Aturan pengungkapan berdasarkan tingkat probabilitas. Yang pertama, probable, dengan kemungkinan besar. Jika estimasi biayanya belum pasti tapi kemungkinan besarnya ada, wajib diungkapkan di catatan laporan keuangan. Yang kedua, reasonable possible, mungkin terjadi, wajib diungkapkan sifat kontingensi dan estimasi kerugiannya. Yang terakhir, remotely possible, sangat kecil kemungkinannya, dengan diabaikan dan tidak perlu diungkapkan sama sekali. Contoh aset kontingensi. Apa itu kontingensi aset? Adalah aset atau keuntungan potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya baru akan pasti lewat peristiwa di masa depan. Contoh kasusnya, perusahaan menuntut pihak lain atas pelanggaran hak paten dan kemungkinan besar akan memenangkan ganti rugi atau klaim pengembalian kelebihan pajak atau restitusi yang masih diproses pemerintah. Aturan ketat, prinsip konservatisme. Standar IFRS melarang jelas catatan aset kontingensi di laporan posisi keuangan untuk menghindari pengakuan pendapatan sebelum benar-benar terrealisasi. Kapan boleh dilaporkan? Hanya boleh diungkapkan di catatan atas laporan keuangan jika aliran keuntungan tersebut sudah masuk kategori probable atau hampir pasti diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai presentation of current liabilities atau penyajian liabilitas jangka pendek. Current liabilities adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau paling lambat dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang artinya kewajiban ini termasuk utang atau beban yang harus segera dibayar perusahaan dalam jangka pendek sehingga sangat berhubungan dengan kondisi likuiditas perusahaan. Current liabilities memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu merupakan kewajiban saat ini yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban tersebut muncul akibat peristiwa masa lalu, misalnya karena perusahaan membeli barang secara kredit atau memiliki kewajiban membayar pajak. Dan yang ketiga yaitu penyelesaiannya memerlukan pengorbanan sumber daya ekonomi, biasanya berupa kas. Contoh current liabilities antara lain, yang pertama account payable atau utang usaha, yaitu utang kepada pemasok. Yang kedua notes payable atau wesel bayar. Yang ketiga unread revenue atau pendapatan diterima di muka. Yang keempat taxes payable atau utang pajak, serta liabilitas yang berkaitan dengan karyawan seperti gaji yang masih harus dibayar. Dalam pelaporan posisi keuangan, current liabilities disajikan secara terpisah dari liabilitas jangka panjang. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis of current liabilities atau analisis liabilitas jangka pendek. Analisis current liabilities penting dilakukan karena dapat membantu menilai kondisi likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, serta untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Salah satu indikator yang digunakan adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar perusahaan dalam menutupi liabilitas lancarnya. Semakin tinggi
current ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, jika rasio terlalu rendah, hal tersebut dapat menunjukkan adanya risiko kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat working capital atau modal kerja, yaitu selisih antara aset lancar dan current liabilities. Jika modal kerja bernilai positif, berarti aset lancar perusahaan lebih besar dibanding kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan jangka pendek perusahaan relatif baik dan perusahaan lebih mampu menjalankan operasionalnya dengan lancar. Jadi, penyajian dan analisis current liabilities sangat penting karena membantu investor, kreditur, dan pihak manajemen memahami tingkat likuiditas serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.